Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Edgar Dievio, nomor absen 9. Di pertemuan kali ini saya sebagai host, dan tema untuk pertemuan kali ini yaitu cerita peristiwa pemberontakan APRA atau disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Oke, dan pertemuan kali ini juga kita ditemani oleh dua sahabat saya. Bisa perkenalkan dirinya masing-masing? Halo, nama saya Gita Cahyani, nomor absen 12. Hai, nama saya Andrian, nomor absen 4. Saya ucapkan terima kasih karena kalian berdua sudah hadir di acara podcast kali ini. Nah, membahas tentang pemberontakan APRA. Sebelum mengenal lebih jauh tentang peristiwa pemberontakan APRA ini, pasti teman-teman penasaran kan, apa itu APRA? Nah, menurut Andrian, APRA itu apa sih? Nah, pertama-tama kita harus mengenal APRA dulu. APRA itu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. APRA adalah kelompok misili pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Nah, APRA itu dibentuk oleh mantan Kapten Tentara Hindia Belanda yang bernama Raymond Westerling. Nah, kalau berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber yang saya baca, istilah dalam singkatan APRA Ratu Adil adalah mitologis sekaral ramalan Jayabaya dulu, yaitu pemimpin akan bertindak adil dan bijaksana bagi rakyat. Akan tetapi, mitologi tersebut dijadikan propaganda politik oleh si Raymond Westerling dengan menambahkan Ratu Adil pada kelompoknya. Tujuan Westerling mendirikan APRA itu untuk meminta perhatian rakyat supaya rakyat memihaknya dalam pemberontakan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu apa itu APRA. Selanjutnya kita bakal mengenal latar belakangnya dan sekarang kita tanya Gita. Nah, Gita, latar belakang peristiwa pemberontakan APRA itu apa ya? Nah, jadi pemberontakan APRA itu dilatar belakangi oleh kepercayaan rakyat Indonesia terhadap ramalan Jayabaya dulu, yaitu raja dari kerajaan Kediri. Nah, isi ramalan tersebut menyatakan bahwa akan ada Ratu Adil yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengetahui hal ini, dalang dari pemberontakan APRA, yaitu si Raymond Westerling ini memanfaatkannya. Wah, jadi dulu tuh percaya sama ramalan-ramalan kayak gitu. Iya, jadi zaman dulu tuh masih percaya-percaya aja sih kayak gitu. Nah, jadi latar belakang pemberontakan APRA ini juga didasari dengan hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat KMB pada Agustus 1949. Nah, hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB ini yaitu satu, kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. 2. Tentara Kenil atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger akan dibubarkan dan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Nah, mengetahui keputusan ini lantas membuat para tentara Kenil atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger khawatir pengaruh dan kekuasaannya berkurang, serta takut dikucilkan setelah mereka bergabung ke TNI. Kira-kira tokoh yang terlibat dalam pemberontakan APRA ini siapa aja nih? Nah, tokoh yang berperan dalam pemberontakan APRA antara lain yaitu Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Nah, si Sultan Hamid II ini dia dari Indonesia dan dia adalah perancang lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Wah, kaget ya. Ternyata ada orang Indonesianya juga ya. Menarik. Lalu apa bisa dijelaskan apa sih penyebab
Dan bagaimana kronologi dari peristiwa APRA ini? Nah, penyebab pemberontakan APRA yaitu keinginan Raymond Westerling dan Sultan Hamid II untuk merebut kekuasaan dan mempertahankan negara Paredal Republik Indonesia Serikat. Sering dengan dibubarkannya negara-negara bagian Belanda di RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Nah, karena tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung dan mereka menembaki anggota TNI yang mereka temui di jalan. Markas divisi Siliwangi juga berhasil mereka duduki. Wah, serem juga ya pemberontakan dari APRA ini. Iya, nah setelah mereka mengobrak-abrik Bandung, pasukan APRA yang hendak menyerang Jakarta juga digagalkan pemerintah. Karena pemerintah langsung bergerak sehingga dalam waktu relatif singkat bisa digagalkan. Nah, berkat bantuan dari APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat juga membuat pemberontakan ini dapat dipadamkan. Oh iya, tujuan APRA memberontak itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama yaitu mempertahankan bentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kali ini berdasarkan Konferensi Meja Bundar atau KMB, bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara serikat. Jadi banyak pihak yang tidak setuju tuh dengan hasil Konferensi Meja Bundar tersebut. Di berbagai wilayah Indonesia bergejolak tuntutan untuk kembali kepada NKRI. Ada juga pihak yang dengan setia ingin bentuk negara Republik Indonesia Serikat tetap ada. Salah satunya pihak pendukung APRA. Mereka melakukan pemberontakan dengan menyerang divisi Siliwangi untuk melumpuhkan semua pendukung negara kesatuan. Nah, tujuan yang kedua yaitu mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia. Belanda sendiri memposisikan negara bagian Pasundan untuk mendukung mereka agar terlihat bahwa masyarakat Indonesia sendiri tidak menginginkan NKRI. Belanda ingin membuktikan bahwa beberapa wilayah Indonesia lebih suka kembali kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mempertahankan adanya tentara sendiri, khususnya APRA sebagai tentara di negara bagian Pasundan. Nah, jadi itu tujuan pemberontakan APRA. Kira-kira upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan APRA itu gimana ya? Nah, pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan APRA ini yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA berhasil didesak hingga tercerai-berai dan terus dikejar dan ditumpas oleh APRIS ini. Nah, yang kedua, mengadakan perundingan antara Muhammad Hatta yang saat itu menjabat Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya, Komandan Tinggi Belanda di Bandung, yaitu Major General Engels, mendesak pasukan Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Nah, yang ketiga, pemerintah Indonesia memerintahkan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II. Nah, Westerling berhasil melarikan diri ke Singapura dan kemudian kembali ke Belanda, sedangkan Sultan Hamid II akhirnya tertangkap pada tanggal 5 April 1900. Kalian tahu nggak nih kira-kira memakan berapa korban sih pemberontakan APRA ini? Tahu dong, perkiraan ada 95 korban jiwa, termasuk diantaranya Letnan Kolonel Lembong. Jadi, pas peristiwa pemberontakan APRA ini atau dampaknya, walaupun berlangsung cukup singkat, tapi pemberontakan yang dilakukan oleh Raymond Westerling ini membuat banyak anggota TNI gugur dan cukup membuat pemerintah Indonesia juga terpukul. Kondisi keamanan rakyat juga ikut terancam dan terganggu oleh aksi keji yang dilancarkan oleh Westerling dengan pasukannya ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang bisa hadir untuk podcast hari ini. Dan itulah cerita dari pemberontakan ARPA atau bisa disebut juga dengan Angkatan Perang
Ratu Adil. Oke, segitu aja pembahasannya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.